Tanya manusia suka aneh. Yang namanya manusia kalau udah dikasih titipin rasa cinta macam-macam. Apalagi cintanya seorang wanita. Pengantin mana pengantin? Nih makhluk. Lah makhluknya Allah bukan. Salah saya ngomong makhluk. Siapa namanya? Ajis. Ajis manusia bukan? Punya cinta. Calonnya juga. Ajis. Kalau yang namanya cinta kan ada batasan. Betul ya? Kalau perempuan mah ada uang adek, nggak ada uang adek. Tuh. Itu perempuan Pak. Kalau kita laki-laki mah enggak Pak. Yang namanya cinta manusia, ibu tadi kan bilang cinta sama bapak kan? Terserah lu dah. Contoh deh contoh. Mau jawab enggak apa iya terserah. Pokoknya bapak cinta sama ibu. Ibu mati Pak. Bapak amin. Ibu mati. Bapak mau nemenin ke liang lahat. Mau? Kawin lagi katanya. Ini lakinya siapa ini? Ibu, bapak mati. Kalau amin lagi. Ibu mau nemenin ke liang lahat. Ngapain? Mendingan hitung warisan, Bib. Itu cintanya manu. Kalau ada laki-laki bilang, yang kamu tahu nggak luasnya samudra? Enggak yang. Cintaku lebih luas dari samudra yang ada di dunia ini. Gombal. Kalau ada seorang istri yang bilang, yang kamu tahu dasarnya lautan? Enggak yang. Cintaku lebih dalam dari dasarnya lautan. Lu ngapa tong? Hahaha aja. Bohong. Tatkala seseorang itu sudah nggak ada di depan mata, hilang cinta tersebut, gombalnya ditelan mentah-mentah. Paeh. Betul kan? Betul nggak? Tapi kalau yang namanya sayang, yang namanya perempuan, kalau bapak mati pasti ngejaga idahnya. Idahnya dijaga 3 bulan, 4 bulan, 10. Tuh tanda sayang. Bapak juga begitu. Ibu baru aja mati karena sayang. Tar dulu lah, saya mikir-mikir dulu mau nikah lagi. Mungkin nggak laki-laki begitu? Lu suudona aja lu. Tapi cintanya Nabi, cintanya Allah gak akan pernah terbatas. Cintanya manusia ada batasan. Makanya Nabi SAW menebar kasih sayangnya. Baik dia orang yang beriman, sayang sama Nabi. Itu lebih-lebih. Orang yang gak beriman aja kepada Allah, sayang sama Nabi. Dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini baru manusia. Yang namanya binatang, tahu unta? Tahu unta? Yang namanya unta punya sayang sama Nabi sampai cium kaki Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dicium kakinya Nabi. Bukti sayangnya. Binatang pun cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang saya mau tanya, kita udah ngebalas belum cintanya Allah dan Nabi? Udah ngebalas belum? Kalau belum, coba kita ngacak diri. Allah ada nggak di hati kita? Nabi ada nggak di hati kita? Ada. Yakin ada? Yakin ada? Imannya manusia kadang naik, kadang. Kapan iman kita naik? Lagi susah, lagi pegel hati, suami minta kawin lagi, banyak utang. Betul? Sholat duha bisa 16 rakaat. Sholat taubat bisa 10 rakaat. Ini iman kita lagi naik. Kalau kehidupan kita lagi susah. Tapi kalau iman kita lagi turun, hidupnya kita lagi senang luar biasa.
Coba kita lihat, Nabi kalau susah buat dirinya, kalau senang buat orang lain. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat, kebun kurmanya Nabi panen, kurmanya panen, dibawa ke rumah Nabi, disingkirin yang bagus, yang jelek. Bawa ke rumah Nabi, disingkirin yang bagus, yang jelek. Yang bagus dibagi untuk ahli Madinah, yang jelek buat Nabi sama keluarga. Dari sini udah beda belum sama kita? Kalau kita yang enak kita makan apa kita kasih orang? Yang nggak enak PA. Kita ngaku umat Nabi, kasih dong yang enak ke orang lain, yang nggak enak kita bisa nggak? Belum siap, Satu aja, ini baru ada perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ngebahas sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, nggak akan pernah habis tentang sayang dan cintanya Nabi sama kita. Nggak pernah habis. Dan kalau kita bahas sekarang nggak bakal cukup, waktunya cuma 1 jam. Ini minimal kita ceramah bisa sampai jam setengah 2 lah. Boleh nggak? Sampai setengah 2 malam. Nggak ngantuk? Kuat? Gue enggak. Lah kebayang sekarang aja udah jam setengah 10, jam 10 kurang 10 suruh ceramah sampai setengah 2. Ya mulut saya rontok lidahnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngebahas cintanya Nabi, saya mau ngebahas sayangnya Allah. Boleh apa enggak? Ajis ya. Besok malam pertama dong. Besok malam pertama. Lu jomblo, lu ngenes amat lu. Sirik aja lu jadi orang. Ya. Cie. Kamarnya sampingan sama kamar mertua. Percuma Ajis, gak bisa ngapa-ngapain. Ajis, saya ngewakilin dari pihak besan. Boleh? Bapak sama ibu Neng siapa namanya? Hah? Siti Maimunah. Neng Mai ini dikasih ke Ajis ridho lillah wa fillah. Dari mulai kecil lahir ke dunia sampai saat ini diizinkan untuk dinikahkan oleh Ajis. Beliau terdidik di dalam agamanya. Pernikahan ini wajib dengan agama. Ajis mau bawa Neng Mai ke atas gunung silahkan. Mau tetanggaan sama maung silahkan. Ya, mau ngasih makan sehari 3 kali, mau sehari sekali silahkan. Gak akan dituntut sama orang tua. Mau dikasih uang banyak, dikasih uang dikit terserah. Tapi satu Ajis, keinginan orang tua dari Neng Mai cuman tolong Ajis didik di dalam agama, bawa Neng Mai sampai ke dalam surganya Allah. Ya. Nanti kalau seandainya ini Neng Mai kepleset masuk ke neraka, Ajis akan dituntut sama orang tuanya. Na'udzubillahi min. Yang penting nasihat anu udah nyampe. Ajis kepleset juga. Habib Rifki nggak ngasih tahu saya kan bisa demo. Kau mengizinkan aku untuk beribadah bersamamu? Jawaban Sayyidina Ali, silahkan wahai istriku. Salat berdua, saking enaknya ibadah berdua. Datang waktu imsak, di mana sebentar lagi akan datang waktu subuh. Habis malam pertama diberikan untuk Allah. Ini Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Seandainya aja seorang manusia yang ditetapkan keimanan oleh Allah, pernikahan yang diabadikan di dalam Al-Quran, diperbolehkan, diizinkan, dihalalkan, jika dia pakai untuk ibadah, maka selamat rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini yang masalahnya kita nih, rumah tangga kita ibadahnya lebih banyak, apa lalainya yang lebih banyak? Gak usah dijawab, jawabnya di dalam hati aja. Kalau ngomong kurang ibadahnya, kita mah malu. Alhamdulillah kita kan dikumpulin kayak gini nih, iman kita ya insya Allah saat ini mas stabil lah. Aib kita ditutup sama Allah, betul. Ini kan kita kumpul di sini, aib kita ditutup sama Allah. Kalau aib kita dibuka, la ilaha illallah, nggak akan ada yang duduk kita. Satu perbuatan dosa, satu bisul aja di jidat, habis muka kita penuh sama bisul. Betul nggak? Sayang nggak Allah sama kita? Sayang nggak Allah sama kita?
Udah kita balas belum sayangnya Allah? Tuh, yang pertama, belum, aib kita sampai gini hari masih ditutup. Yang kedua, Allah memberikan apapun yang dibutuhkan kepada setiap hamba tanpa diminta pun diberikan rezeki oleh Allah. Sudah apa belum? Ngerasa apa belum? Hidup kita penuh berkah. Tahu berkah? Tahu berkah? Duit di kantong belum habis udah datang lagi. Itu namanya berkah. Kalau duit aja paham kan? Yang kedua, pernah makan cabai? Pernah makan cabai? Apa rasanya? Pedas. Pernah lihat pedasnya? Lihat cabai pasti pedas. Kita lihat di cabai pedas nih. Tapi pedasnya kita bisa lihat nggak? Bisa kita pegang. Yang bisanya diapain? Rasa. Begitupun keberkahan. Dipegang nggak bisa, dilihat nggak bisa, tapi ada kita rasa. Kenapa? Hidup kita langgang, nikmat, rezeki banyak dikit, alhamdulillah. Cuman satu kuncinya, kalau kita orang yang udah susah ibadah kepada Allah, banyak lalai dibanding ibadah, cuman satu kuncinya menggapai kasih sayang Allah, syukur. Kalau kita sudah syukur, selamat dunia, selamat akhirat. Kita lebih banyak syukur apa syukurin? Syukur apa syukurin? Syukur apa kufur? Tuh kita. Kalau ngomongin syukur, manusia paling beruntung, manusia yang paling pintar di dalam bersyukur, Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak ibadah, dikasih umur 1000 tahun, anak punya rezeki bukan dari Allah. Rezeki bukan anak, rezeki dari Allah. Ibu bapak enak ibadah, anak jauh dari Allah, hati-hati anak yang bisa nyeret orang tua masuk ke dalam neraka jahanam. Kita punya anak banyak banget. Bu, saya mau tanya, ada yang di sini punya anak 5 ada? Hah? 7? Ada? 10? Ada? 11? Ajis mau berapa Ajis? Sekemampuannya. Berarti 25 nggak apa-apa lah ya. Bu, tugasnya istri apa bu? Tugasnya istri apa buat suami? Yang pertama, menjadi ibu buat anak-anak seorang suami. Nyimpen anak di dalam rahim seorang istri. Capek punya anak, capek. Saat hamil capek, tidur enak. Itu tugas seorang istri. Kenapa dikatakan oleh Allah surga ada di bawah telapak kaki, bukan di bapak? Betul nggak? Surga ada di bawah telapak kaki. Itulah keberuntungan seorang wanita. Allah berikan tempat yang terbaik. Surga ada di bawah telapak kaki seorang yang belum nikah. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang soleh. Soleh PH. Yang laki-laki ketemu jodoh yang solehah. Lo giliran yang solehah lo aminnya kecil amat. Lo jangan-jangan jeruk makan jeruk nih. Ini tugas seorang perbanyak Pak sare. Ini anak kecil nggak bisa dikasih obat tidur apa? Pak, tugasnya seorang suami cari nafkah yang halal untuk keluar. Istri terima nggak apa yang dibawa sama suami? Dikit banyak terima nggak? Syukur nggak? Bohong. Kalau itu anak nggak percaya. Bu, ibu dikasih ketetapan oleh Allah, Allah angkat derajat seorang ibu yang memiliki surga di telapak kakinya. Sekarang saya mau tanya, surganya seorang istri ada sama siapa? Kok dikit yang jawab? Surganya seorang istri ada sama siapa? Kenapa sampai sekarang bapak nggak pernah dapat jatah? Kalau ngomong ibu melotot-melotot. Kalau ngomong nadanya tinggi sama suami. Kenapa? Bikin kesel,
Bu, tahu Siti Asiyah? Tahu Siti Asiyah? Seumuran emang lu. Siti Asiyah punya suami siapa namanya? Ini lu yang ceramah nih lu nih. Siapa bu? Fir'aun. Ibu punya suami kayak Fir'aun. Suami ibu kayak Fir'aun. Ngaku Tuhan, galak luar biasa. Ada. Siti Asiyah menjadi penghuni surga, dijadikan bidadari surganya Allah. Buah apa? Kesabaran ngadepin suami model kayak Fir'aun. Masa ibu model kayak bapak lembek, lemes begini masih aja kalah? Bu, tahu nggak tugas berat seorang istri itu apa sih? Apa? Hah? Taat. Sabar. Lu mana punya sabar lu? Orang taat udah pasti sabar. Bu, suami nagih yang itu harus ngerti, nggak kudu harus diajak ngomong. Bu, oi, Bapak kasih kode aja Pak. Perempuan harus peka. Bu, mau hilang capeknya Bapak? Mau nggak? Kasih. Kasih. Yang pertama senyum. Perempuan itu kalau udah diberikan satu kenikmatan, laki-laki nih laki-laki paling senang kalau udah ngelihat perempuan mas senyum. Sering nggak bu senyum sama bapak? Enggak. Enggak pak. Tuker pak sama mangkok. Mangkok lebih manfaat daripada bini nggak pernah senyum. Bu, senyum. Senyum pakai modal. Pakai tenaga. Capek. Senyum. Jis. Pegangan tangan seorang suami sama istri Allah angkat 20 derajat di sisi Allah. 20 kejelekan dihapusin sama Allah. 20 kebaikan diangkat lagi sama Allah. Pegangan tangan suami istri. Dengar nggak bu? Dengar nggak? Ntar pulang gandeng bapak. Bapak malu gandengan tangan sama ibu? Biarin kalau tetangga bilang nih gandengan mulu kayak gajah sirkus, biarin. Lah orang kita mau nyari pahala, betul nggak? Pandang-pandangan mata seorang suami dan istri Allah turunkan rahmah. Oi, eng. Nih malam bapak kan tidur nih bareng sama ibu nih. Pandang-pandangan. Ibu pandang mata bapak, bapak pandang mata ibu. Bisa begitu? Bapak ngomong dalam hati, ya Allah, masukin surga istri saya. Ibu nyaut dalam hatinya, ya Allah, laki gue begini amat. Perempuan mah begitu pak, kalau laki mah tulus hatinya ngedoain istri-istri mah begitu. Bu, ibu, gue gedek banget sama perempuan dah. Nih saya jujur pak, nih karena banyaknya perempuan saya izin nasihatin perempuan, boleh nggak? Bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Ibu, di neraka paling banyak laki perempuan. Sembarangan lu. Laki-laki banyaknya di sorga, di neraka. Sorga. Ini kelihatan suami-suami tertindas. Bu, mau masuk sorga, sabar. Ya, mau jadi istri soleha, ngimpi. Senyum aja kagak, pandang-pandangan kagak, ngolok-ngomel 5 hari 5 malam. Pak, istri sering ngomel. Bacain ayat kursi, Pak.
Ini saya ijazahin betul-betul nih Pak. Istri lagi ngomel nih. Dalam hati aja Pak, jangan dijaharin, sir aja sir. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fis samawati wa fil ardh. Wah, Bib makin jadi Bib ngamuk. Yang namanya setan kalau dibacain ayat kursi kan ngamuk. Bu, sabar ya. Besok pagi Bapak bangun, kopi mana kopi? Sabar. Kes cicing wae cicing. Ya, sabar aja. Bawain tuh kopi nih, yang kopinya nih udah dibawain nih yang ini. Bu, manggil Bapak siapa? Bebek. Bapak dipanggil ibu siapa Pak? Manehna. Bapakna budak. Apalagi? Sia. Dosa lu. Mesra ngapa? Mesra rumah tangga. Ajis manggilnya Neng Mai, siapa dipanggil? Neng tuh. Neng nang. Bu, mesra panggilan dong. Bapak juga begitu Pak, panggilan ke istri itu yang mesra, yang sayang. Contohin, Nabi kalau manggil Siti Aisyah siapa? Siapa? Ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Tuh, ibu pernah dipanggil Humairah? Nggak pernah. Suami nyaut, gimana mau manggil Humairah Bib? Istri saya hitam legem. Ya dipanggilnya manis dong, manis, sweetie, kan bisa begitu. Jangan dipanggil Blacky, jangan. Emang mau bini dipanggil Blacky? Datang lari. Bu, saya mau ngasih tahu juga ke Bapak. Bapak kan pandangan mata itu kan syahwat ya Pak. Ya, di dalam kitab Turatun Nasihin, di dalam kitab-kitab yang lain, laki-laki itu pandangan matanya syahwat. Matanya itu ada syahwat. Makanya simak baik-baik. Laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Istiqomah, udah nggak usah pakai ditutup-tutupin lu. Sarwa aing juga. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Dandan ya Bu ya. Dandan. Senyum. Nih ntar pulang gandengan tangan ya Pak. Mau tidur pandang-pandang sambil besok pagi nyediain kopi pakai makan siang besok pakai bagi suami pulang kerja ibu mau sholat maghrib ambilin sejadah kain peci koko dengan makan malam pakai bisa begitu nggak Bu? Insya Allah besok paginya ibu pasti bakal dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah orang hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba satu harian senyum. Kan ada yang oblak berarti kepalanya. Bu, cantik, solehah, ogah. Itu yang udah diajarin sama Nabi. Rumah tangga, kenapa Nabi SAW di dalam khutbah nikah mengatakan salah satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Tuh, untuk apa? Pernikahan ini bukan untuk lalai kepada Allah, melainkan makin menambahkan tingkatan ketakwaan, mengumpulkan amaliyah kebaikan, ibadah sampingan. Ibadah samping tuh, kalau sholat kita pernah khusyuk dalam sholat Pak Bu? Pernah sholat kita khusyuk? Gak pernah. Susah, padahal kita udah janji loh sama Allah, udah kita harapan, kita gantung kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Tapi pikiran kita kemana-mana. Yang kunci motor lah ketinggalan di motor kita inget. Betul nggak? Dompet lah ngegeletak kita inget, kompor belum dimatiin kita inget. Yang namanya sholat begini kira-kira diterima apa enggak? Gimana Allah ada di dalam hati, sedangkan hati dan pikiran dunia masuk ke dalam dirinya. Ini percuma, sholat begini agak sedikit susah.
Tapi alhamdulillah Pak, Bu, di dalam salat wajib kita terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi tahu umatnya ini nggak bakal sempurna kalau cuma dikasih rukun di dalam salat. Gak akan sempurna. Kenapa? Karena pikiran sama hati gak pernah nembus sampai kepada Allah. Karena dari itu Allah menciptakan Nabi, mengutus seorang Nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW untuk umat yang sekiranya umat itu selalu ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita kalau bilang kita sudah ngebalas kebaikan Allah, belum. Padahal Allah sudah sering negur kita. Allah kasih kita oksigen, betul? Betul? Ada di dalam doa kita? Enggak. Allah kasih kita tangan ini bisa nekuk. Ini kita minta sama Allah. Pernah doa, ya Allah izinkan jari-jari saya untuk selalu nekuk? Pernah kita minta? Allah kasih enggak? Allah kasih. Kita dikasih nengok kanan, nengok kiri, mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung lobangnya 2. Kebayang kalau hidung nggak punya lobang? Bagaimana kita nafas? Mengap-mengap persis banget sama mujair. Allah kasih sayangnya buat kita. Tanpa kita minta Allah kasih. Di dalam surat Ar-Rahman Allah ingetin kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Coba kita lihat nikmat yang mana wahai hambaku yang kalian dustakan. Yang kurang Allah kasih yang mana? Allah kasih kita semua fasilitas di dunia ini, tapi kita nggak tahu cara menggunakan fasilitas dari Allah. Allah kasih dunia ini tempatnya apa? Cari amalia ibadah yang banyak untuk ke dunia akhirat yang kekal di hadapan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam rawi Ad-Diyaul Lami yang dikarang oleh Al-Habib Al-Alamah Al-Wali min Awliyaillah Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan di dalamnya salah satu pasal awal pembuka, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa. Pertolongan yang ditolong oleh yang maha penolong. Nabi diutus untuk kita sebagai umat. Nabi berdoa bukan khusus untuk umatnya, umat-umat yang lain, melainkan umat Nabi. Nabi nggak pernah doa buat keluarga sebelum mendoakan umat Nabi. Bu, Pak, satu kisah sayangnya Nabi Muhammad SAW, di mana saat Nabi SAW sedang berjalan dengan sahabat, melihat ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Bayi yang sedang digendong. Ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, bagaimana perasaan ibu tersebut jika anaknya aku ambil? Aku ambil, di depannya terdapat api yang cukup besar, aku masukkan anak tersebut ke dalam api. Apa yang dia rasakan wahai sahabatku? Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, demi Allah orang tuanya pasti nggak akan ridha, kecewa, nangis ya Rasulullah. Begitulah aku tatkala tahu melihat umatku dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Nabi yang bilang, kalau seorang ibu datang keadaan kecewa ngelihat anaknya dibakar secara hidup-hidup, tapi Nabi khawatir umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Itulah perasaan Nabi. Yang kedua, tatkala saat Nabi SAW pulang ke dalam rumah, ngelihat Siti Aisyah dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan salat, Rasulullah berhenti mandang Siti Aisyah, ya Allah ampuni dosa Aisyah, ya Allah masukkan Aisyah ke dalam surgamu. Siti Aisyah begitu selesai sholat langsung datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, tidak salahkah aku mendengar engkau mendoakanku? Kata Siti Aisyah, iya ya Aisyah. Apa yang kau rasa? Senang ya Rasulullah, bangga aku ya Rasulullah. Benarkah engkau mendoakan untuk diriku? Benar wahai istriku. Apa yang kau rasa? Senang ya Rasulullah. Begitulah caraku mendoakan umatku. Sebelum Aisyah, sebelum Siti Aisyah, Nabi sudah mendoakan umat lebih dulu. Inilah keinginan Nabi untuk kita dikumpulkan di dunia. Di dunia kita nggak bisa berkumpul, Allah kumpulkan kita di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di dalam majlis ini, tempat-tempat baik seperti ini adalah keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah.
Kita mendengar setiap untayan ilmu yang keluar dari para alim ulama, para kiai, para habaib. Semua diberikan ilmu-ilmunya. Untuk apa? Semata bukan karena dirinya ini udah paling pintar, bukan. Tapi yuk sama-sama kita jalankan apa yang dijalankan oleh Nabi agar kita dikumpulkan di dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh hitung-hitungan kehidupan kita di dunia, la ilaha illallah. Semua ini Allah kasih cuma-cuma buat kita, Pak. Bu, benar-benar Bu, rumah tangga itu ladang cari pahala yang besar di hadapan Allah. Seorang istri, ini di dalam kitab Duratun Nasihin, Bu, ini dijelaskan, barang siapa seorang istri yang mencucikan pakaian suami, Bu, nyuciin pakaian suami, Allah angkat derajatnya. Amin, amin. Amin aja kudu disuruh. Dan setelah itu dia menjemur, dan jemurannya itu dilihat matahari terik. Matahari terik saat kita lagi ngejemur, itu matahari yang terkena matahari di dunia ini saat itu akan beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah agar istri tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Cuma nyuciin baju suami, Allah angkat derajat seorang istri. Barang siapa seorang istri yang mencucikan baju suami, Bu, cuci baju suami, dicuciin enggak? Kapan? Makanya yang diangkat derajatnya tuh Changhong, LG, Samsung. Mesin cuci, Pak, tiap tahun harganya naik, betul? Karena nyuciin baju bapak. Coba istri nyuciin tuh kucek dulu pakai tangan, ibu. Pakai tangan dulu kucek, habis itu baru masukin mesin, terserah. Pakai tangan dulu. Kenapa? Inilah usaha seorang istri agar dirinya dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Ah, males gua. Ya Bu ya. Ya Bu. Pak, kalau jalan kerja, cara jalan nyari uang, niatin dong, Pak. Ya Allah, saya keluar dengan langkah kaki kanan. Hamba keluar dari rumah ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk memberikan nafkah orang-orang yang ada di dalam rumahku. Ya Allah, lancarkan rezekiku, berikan usaha kepadaku yang lebih baik lagi, agar aku mendapatkan satu keuntungan, agar rezeki itu dapat menghidupi keluargaku yang berada di dalam rumah. Doanya gitu dong, Pak. Amin gitu. Bapak begitu nggak doanya? Oh, jalan-jalan aja. Sholat duhanya jangan ditinggalin, Pak. Pak, jujur, sholat duha itu kalau Nabi yang ngomong, Nabi nggak pernah bohong, Pak. Kontan rezeki bakal dikasih buat Bapak. Bu, Bapak lagi nyari rezeki, Ibu sholat duha dong. Oi, berapa rakaat lu? 2, pelit lu. 2, 4, 6, 8, 10. Tuh minimal kalau mau jadi orang kaya nggak? Mau jadi orang kaya nggak? Mau kaya apa mau berkah? Nggak mau jadi orang kaya? Banyak maunya lu. Minta sama Allah jadi orang kaya yang tuh mintanya. Ibu syukur punya suami kayak begini. Syukur nggak? Bapak syukur punya istri model begini? Enggak. Enggak, Bu. Biasanya orang undang saya rumah tangga bisa pada hancur, Bu. Bu, kunci sukses di dalam rumah tangga sabar. Apa? Sabar. Kalau udah ada di dalam rumah tangga, aman rumah tangga kita. Jangan jadi laki-laki, jangan juga semau-maunya dong. Bib, saya kan imam dalam rumah tangga, saya berhak buat tampol istri saya. Enak aja lu, main tampol-tampol bini aja. Pak, seorang suami ada batasannya. Negur boleh, tegur boleh, dengan nada yang tinggi boleh. Yang sholat, kalau suami bahasa tinggi teriak manggil istri boleh. Kalau suami mah bebas, Bu. Nggak seneng lu, emang begitu adanya. Ya Pak ya. Sholat tuh nadanya tinggi. Kalau urusan sholat nadanya tinggi, Pak. Yang sholat ya tinggi masalah syariat. Yang sholat, yang namanya imam dalam rumah tangga, yang namanya imam kita sholat, imam suaranya tinggi apa enggak?
Tinggi apa enggak? Tinggi. Buat apa? Biar tahu makmumnya waktunya ruku ya ruku, waktunya itidal ya itidal, waktunya sujud ya sujud. Kan begitu. Sama begitu juga dalam rumah tangga. Bapak mau sakinah mawaddah warahmah bersama istri, yuk jalanin syariatnya Allah dong. Ibu banyakin doa, bapak usaha yang halal. Ini kalau berkesinambungan hidup itu, kalau kata orang apa daerah ini nih? Negara Kembang. Masuknya mana? Cingambul. Kalau kata orang Cingambul mah hidup itu harus ada take and give. Tahu nggak lu take and give? On lu. Ada bisa nerima, ada juga yang memberi. Betul nggak? Saling memberi dan meneri. Kalau hidup menerima doang bagaimana? Siapa yang ngeberi? Kalau orang ngeberi doang, siapa yang mau nerima? Kehidupan itu life is choice. Semua juga ada pilihan. Kalau kehidupan kita sudah tahu pilihannya, saling memberi dan saling menerima, itu ada di dalam rumah tangga. Baik dalam keadaan susah, orang juga pasti Allah akan berikan rezeki buat kita. Contoh corona kemarin. Corona, masih ingat nggak? Ingat nggak? Libur berapa tahun, Pak? Itu libur apa dipecat? Hah? Ibu sumpah ngelihat bapak di rumah. Sumpah, sumpah bu, sumpah pak. Apalagi bapak ngelihat tiap hari ibu rambut dicepol, muka berminyak kayak bisa goreng tempe, pakai daster bolong atas kanan kiri, peniti atas peniti bawah, mana karatan. Emang bapak nggak sumpah? Begitu dicium persis banget bau topo. Ya pak ya. Kemarin rezeki saya mau tanya, waktu corona rezekinya hilang, habis. Sarapan masih, makan siang, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih, malam masih makan, malam masih nyemil indomie. Hidup makan mulu. Yang susah apa? Nggak ada. Allah kasih semuanya buat kita. Segitunya kita di dalam rumah nggak bisa keluar. Rezeki nggak tahu kapan datangnya. Ingat bu, tahu pak cacing, tahu cacing, punya kaki, punya tangan, punya otak. Rezekinya ada di dalam tanah, ada rezekinya. Allah udah tanggung. Jadi jangan khawatir masalah rezeki. Yang hidup kita harus cuma tanda syukur aja sudah. Syukur sama Allah, selamat kita di dunia, selamat ke akhirat. Istri cuma satu, banyakin doa, salat malam sampai keluarin air mata untuk seorang suami. Bib, saya sudah berdoa semaksimal mungkin tapi nggak bisa nangis. Pura-pura nangis juga nggak apa-apa, ambil visin sama insto nggak apa-apa. Pura-pura aja, yang penting niatnya buat suatu. Pak, bapak juga gitu. Ya, sayangin, tegur yang dengan yang baik, ya. Pukul jangan, istri jangan dipukul ajis, ya. Tegur baik-baik, karena istri itu pakai perasa. Bu, Pak, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, menciptakan Nabi sendiri awalnya, betul. Akhirnya Allah ciptakan siapa? Siti Hawa. Diambillah tulang rusuk Nabi Adam yang bagian sebelah kiri. Sebelah kiri itu bagian bawah diambil. Tulang rusuk sebelah kiri bengkok enggak, lurus enggak. Begini nih. Kalau didiemin bakal terus bengkok. Kalau dilurusin patah. Itulah seorang istri. Istri itu diibaratkan perasaannya seperti cermin, Pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Makanya perempuan paling doyan sama kaca. Betul? Habis mandi ngaca. Pakai baju dandan, pakai kerudung. Selesai pakai kerudung, keluar nih dari kamar mau sarapan, di mejanya ada kaca. Masih mau keluar dari rumah pakai helm tuh, naik motor, begitu naik motor spion dibalikin dia tuh,
Sambil jalan, spion masih belum dibalikin, ngatepin mukanya, dia lagi tuh perempuan. Makanya saya paling ngeri kalau depan saya perempuan, ngeri Pak. Sen kanan belok kiri. Beloknya Allah sama dirinya doang yang tahu. Ngeri Pak, benar. Makanya Nabi udah bilang jangan pernah jalan Pak di belakang perempuan, jangan. Nggak konsen. Betisnya perempuan Pak itu digelayutin syaitan Pak. Makanya kita kalau ngeliatin betis perempuan tuh hati-hati Pak. Tuh hawa tuh tuh pasti datang. Makanya syahwat itu adanya di mata. Makanya ibu, oi. Ini sekarang kan pada cakep-cakep nih, pakai kerudung tuh. Rapet banget tuh. Betul. Besok lo nyapu depan rumah pakai begini nih. Paham? Pakai kerudungannya. Sekarang rapet banget, besok begitu nyapu depan rumah rambut kemana-mana. Pakai tangan pendek Bu, daun ini makhluk Allah bukan? Angin ini makhluknya Allah bukan? Bu, satu helai rambut seorang wanita, 4 laki-laki bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Gara-gara satu helai rambut perempuan. Yang pertama ayahnya. Ibu kelihatan ini satu rambut sama yang bukan mahram. Ayahnya ibu jaminan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua suaminya. Ketiga pamannya. Yang keempat anak laki-lakinya. 4 laki-laki bisa dimasukkan ke dalam neraka cuman karena satu helai rambut wanita. Bu, sayang sama 4 yang tadi saya sebutin sayang. Kalau ibu sayang tutup dong auratnya. Ya, paham sampai sini? Insya. Sama yang kedua Bu, liatin anak kita yang di rumah. Ibu enak ibadah, bapak enak ibadah, tapi anak kebuka aurat, hati-hati Pak. Itu bakal jadi ganjalan kita kelak di yaumil qiyamah. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya bilang Nabi Muhammad sayangnya sama umat luar biasa. Seorang bayi dimasukin ke dalam api yang berkobar, Nabi nggak bisa terima. Kenapa? Ngenes. Sama begitu juga seperti umatnya Nabi dimasukkan ke dalam api neraka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak tahu Nabi Muhammad buat umat itu seperti apa? Kayak anak sendiri yang ditimang-timang, yang ngebutuhin semua yang dibutuhkan oleh umat sudah ditanggung sama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah kelaparan 7 hari 7 malam, pernah kita kelaparan 7 hari 7 malam. Sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah habis sholat dilempari kotoran, habis dakwah seperti ini datang ke tempat yang hajat dilempari kotoran, dilemparin tombak, dipanah. Pernah? Enggak. Semua sudah ditalangi oleh Nabi. Cuman satu, ucapin dong terima kasih kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya cuman nggak banyak. Jazaallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Hafal nggak tuh? Hafal nggak? Saya kasih ijazah nih ya. Nih dibaca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Dikit kan? Dikit nggak tuh? Udah hafal? Belum? Kebanyakan mecin lu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan sedikit ceramah saya di malam ini membawa keberkahan di dalam hidup. Saya selesai dari sini saya harus ke Jakarta ibu bapak. Insya Allah. Bu bapak yang dirahmati oleh Allah, yuk sama-sama di malam ini yuk kita sama-sama taubat kepada Allah. Mau kita minta sama Allah mudah-mudahan berkah di malam ini, dosa kita diampuni semua sama Allah. Urusan rumah tangga kita dilanggengin sama Allah, ditempel terus oleh Allah. Mudah-mudahan yang saat ini dalam kacaunya di rumah tangga Allah berikan keampunan, Allah curahkan rahmah sehingga rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah.
Basahin lisan kita menyebut nama Allah, berkah nama Allah. Mudah-mudahan ibu bapa yang dirahmati Allah, tahu nggak sih saat kita manggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, dosanya kita banyak bu, Pak, dosanya kita banyak. Saat kita menyebut nama Allah, ya Allah, malaikat tutupin tuh, malaikat dihijab sama malaikat. Kenapa? Biar sampai nggak kepada Allah. Kenapa? Karena dosanya kita. Kita nyebut lagi ya Allah, ditutup lagi sama malaikat. Jangan sampai kedengaran Allah. Kenapa? Karena Allah, kalau seandainya kita memanggil Allah, Allah pasti jawab panggilan kita. Sampai malaikat tersebut ditegur oleh Allah. Wahai malaikatku, sampai kapan engkau hijab panggilan hambaku kepadaku? Biarkan, aku ingin mendengar panggilan kelembutan dari hambaku. Tatkala apa? Saat kita menyebut nama Allah dengan tetesan air mata di hadapan Allah, Allah akan menjawab doa kita. Labbaik, ada apa wahai hambaku? Aku mendengar dan aku menjawab panggilanmu wahai hambaku. Nih lihat Allah, kita dosa seapa banyak, inilah Allah. Allah baiknya luar biasa sama kita. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah, sehingga dosa yang ada di lisan ini tidak lagi sanggup menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakanmu ya Allah. Wahai Allah, sadar diri ini banyak lalai di hadapanmu ya Allah. Sadar diri ini selalu berbuat durhaka di atas bumimu ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Wahai Rabbi, tidakkah kau mendengar tatkala saat nama ini kami sebutkan namamu ya Rabb? Wahai Rabbi, bukankah kau yang mengumpulkan kami di dalam majlis yang mulia ini? Wahai Rabbi,
Bukankah kau yang meringankan langkah kaki kami ke dalam majlis yang mulia ini? Kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, memohon kepadamu, berharap kepadamu ya Allah. Jika di luar sana di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepadamu, kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan. Engkau ringankan langkah kaki mereka untuk berbuat kemaksiatan. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami ya Rabb. Wahai Rabbi, sungguh kami tidak akan sanggup menghadapi sakratul maut dengan rasa sakit karena dosa yang telah kami perbuat di dunia ini. Ampuni kami ya Allah. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup ya Allah menerima siksaan daripada padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita terbesar kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Rabb. Jangan Kau biarkan mereka dengan kegelapannya ya Allah. Ya Allah, kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap ayah dan ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami dari pagi sampai malam. Hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda kami antara hidup dan mati ibunda kami. Saat kami dilahirkan ke dunia ini, jika harus memilih, ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup di dunia ini penuh dengan kesenangan. Tidak jarang kami mencaci memaki ibunda kami. Bahkan kami tidak jarang menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Wahai Allah, izinkan kami sebagai anak membawa kedua orang tua kami masuk sampai ke dalam syurga-Mu.
Izinkan kami saat melintasi sirat kami menjaga kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jangan kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia fitnah akhirat. Wahai Allah, angkat derajat kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Berkahi kehidupan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, kami selalu menginginkan masuk ke dalam syurga-Mu. Kami sadar diri ini tidak pantas ya Rabb, tapi sungguh kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Tidak lain dan tidak bukan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangannya penuh dengan dosa ini untuk mencium tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha raja, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Maka kabulkan hajat dan doa kami ini ya Allah. Terima taubat kami ini ya Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq lihan ahyak wa lihan mut wa lihan wadhu insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan wasilah doa daripada Abu Nawas. Kita pernah dengar Abu Nawas, mungkin insyaallah doanya yang kita sering tahu. Mungkin kita nggak tahu ini doanya Abu Nawas, tapi mudah-mudahan doa ini akan membawa kita diterima taubat kita di hadapan Allah. Ilahi lastulil firdausi daril فإنك غافر ذنب العظيم إلى فردوس أعلى ولك وعلى نار الجحيم فحب وغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب إلى
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم والحمد لله رب Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tahu salawat syifa tahu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Hafal? Insyaallah mudah-mudahan salawat ini yang punya penyakitnya diangkat sama Allah. Yang hatinya dalam keadaan sempit, gundah, mudah-mudahan berkah salawat ini Allah lapangkan hatinya. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Baca semua yang keras, lebih keras lagi semuanya. Allah Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terlalu hadrohnya kayak topeng ya. Yang asyik itu, yang seru, bisa nggak? Ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan zalim. Jika ada yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Kita doakan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, mudah-mudahan Allah jaga zahir wa batin. Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Talu. Hadrohnya pajangan, hadrohnya mainin, jangan dungtang ketak dulu, main aja langsung hadroh ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin wa min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri dhalimin bi dhalimin
وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. مولاي صل أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى أدعو لكل حال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك angkat tangan semuanya sama-sama. khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil waghfir lana. Kurang keras. Ya Rabb isfa' lana ya Rasulullah, laka syafa'at ya Rasulullah. Ya Rabbana ya Rabbana afidna 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 ya Rabb. Ma madha karami ya Rabb waghfir lana. Walhamdulillahi Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afadin minal fitani ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah. Kullu qurbahatan jadi bikum bikulli halil wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darki halal madinah darki halal madinah darki halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha wa afana karim wa afana rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahadu fi assalam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.